Halo semua, selamat siang. Kali ini gue akan mereview atau mengulas Samsung Galaxy M14 5G setelah gue pakai sekitar seminggu. Bagaimana pengalaman gue mengenai Samsung Galaxy M14 5G dengan varian RAM 4GB dan storage 64GB. Kenapa gue tertarik ingin hands on atau review M14 5G? Karena yaitu baterainya badak, awet, dan Exynos 1330 serta kameranya. Banyak yang hal-hal itu banyak yang bilang itu yang jadi sektor utama di M14 5G. Apakah benar? Mari aja simak. Oke, untuk isi kemasan kalian udah tahu lah isi kemasannya dari Samsung Galaxy M14 5G ini hanya seperti yang sudah dirilis Samsung sebelumnya gitu, nggak dapat charger. Jadi kalau dapat charger itu harus beli terpisah atau ikut event bundling tertentu. Oke, untuk desain Samsung Galaxy M14 5G ini seperti desain-desain yang udah dirilis oleh Samsung di global maupun di Indonesia seperti S23, A14 dan lainnya. Menurut gue desainnya untuk M14 5G ini biasa aja gitu, gak jelek, pokoknya biasa aja, nggak seperti A14 gitu yang desainnya cukup mewah gitu. Ini hanya polos aja dan tidak ada tekstur apa-apa gitu. Untuk materialnya frame belakangnya menggunakan plastik, framenya plastik, dan bagian depannya layarnya Gorilla Glass 5. Ada di sisi kanan itu ada namanya fingerprint dan volume up and down. Atasnya ada mikrofon dan serta bawahnya ada mikrofon, USB Type-C, 3,5 mm headphone jack, dan speakernya hanya mono aja maksud saya. Dan untuk sisi kirinya ada SIM tray non hybrid, jadi kalian bisa masukkan 2 SIM card dan 1 micro SD. Ketebalannya cukup tebal banget, dan ini 9,4 mm dan beratnya itu 206 gram. Tebal dan berat ini combo yang untuk M series banget sih, karena M series ini terkenal dengan baterainya badak. Dan lanjut kita ke bagian bahas layar. Selama gue pakai Samsung Galaxy M14 5G ini, layarnya cukup bagus ya. Dari PLS ya, milik Samsung ini menggunakan Full HD PLS 90Hz. Untuk kualitas warna, kontras, view angle cukup oke. Gue belum menemukan hal-hal yang merugikan atau minus gitu. Pokoknya layarnya cukup bagus gitu, seperti IPS yang ada di pasaran. Untuk kualitas layarnya juga sudah mendukung Wideband L1, jadi kalian bisa nonton Netflix hingga HD atau Full HD. Saya kurang tahu kalau Wideband L1 tuh HD apa Full HD ya. Dan sudah saya coba apakah mendukung HDR, sepertinya tidak mendukung HDR ya. Walaupun di spesifikasi device info hardware sih mendukung, cuma kayaknya sepertinya tidak. Dan untuk tampilan layarnya yang saya kurang suka itu ada di bagian depan, yaitu Infinity V, dan bezelnya cukup tebal. Untuk bezel cukup tebal maklum aja sih, di smartphone kelas 1 hingga 3 juta memang bezelnya rata-rata cukup tebal. Yang saya mention itu ada di Infinity V sih. Semoga Samsung tahun 2024 tidak lagi merilis Infinity V, atau lebih baik menggunakan Infinity U atau Pansola minimal. Ya Infinity U juga oke sih sebenarnya. Semoga aja Samsung global mengkoreksi desain Infinity V-nya. Oke, lanjut ke performa. Samsung Galaxy M14 5G menggunakan Exynos 1330 dan varian yang saya gunakan RAM 4GB dan storage-nya 64GB maksud saya. Untuk Exynos sendiri terutama ya, untuk Exynos selama aku pakai di 1330 cukup baik sih, multitasking, pindah antar aplikasi, ngetik dan sebagainya cukup bagus. Tapi yang saya mention ini ada di bagian gaming gitu. Karena di bagian gaming ini optimalisasi di Exynos ini memang kurang ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, Exynos tuh memang kurang di optimalisasi unlock fitur developer gitu. Seperti main Mobile Legends, gue masa mendapatkan hanya 30 fps atau 40 fps gitu. Dan CODM itu 50-60 fps. Intinya sih turun naik gitu ya. Karena mungkin menurut gue ini ada dari varian gue yaitu RAM 4GB, ini sangat mempengaruhi kinerja dari Samsung Galaxy M14 5G. Mungkin kalau RAM-nya 6GB itu tidak akan terjadi gitu.
Tapi selama gue pakai RAM 4 GB itu cukup baik sih, multitasking yang gue bilang sebelumnya oke-oke aja gitu. Cuma kalau kalian orang super cepat yang ingin pindah teraplikasi serba cepat-cepat, RAM 4 GB tidak recommended. Tapi ini cocok banget RAM 4 GB tuh untuk orang-orang yang santuy dan gak terlalu buru-buru gitu. Oke, untuk Exynos 1330 ini sebenarnya bagus sih, sudah Cortex A78, GPU-nya sudah ARM Mali G82 dan sudah mendukung 4K 30 fps juga. Dan kalau gue baca di websitenya, Exynos 1330 ini fokus di performa, manajemen daya, dan ISP pada kamera. Dan itu ada betul lah sih di ISP kameranya yang gue mention, nanti akan gue bahas di bagian kamera. Oke, lanjut ke bagian kelengkapan sensor dan benchmark. Untuk kelengkapan sensor dan benchmark, sensornya cukup lengkap ya, hampir semuanya ada, dan tentunya sudah gyroscope-nya hardware. Ini bagus banget sih, gyroscope-nya sudah hardware, jadi kalau kalian main PUBG atau game-game yang membutuhkan gyroscope ini sangat bisa diandalkan. Untuk benchmark ya seperti kalian lihat lah, ini saya tampilkan aja di bagian layarnya. Dan sudah ada NFC. Untuk GPS-nya cukup baik ya, bisa mencapai 4 angka dan 6 gitu. Itu semakin kecil angkanya tes GPS-nya semakin bagus. Untuk sinyalnya gue dapet oke sih, nggak jelek gitu, pokoknya oke aja. Download oke, dan uploadnya oke. Itu sudah gue coba di tes Okla gitu, nanti gue kasih tahu juga. Oke, lanjut ke bagiannya software. Ini gue rekamnya pakai mikrofonnya Samsung M14 5G ya BTW, kalian sekalian cek aja. Untuk software M14 5G ini bagusnya sudah Android 13 di dalam kotaknya, dan One UI-nya 5.1 core. Dan untuk jaminan update M14 5G ini 2 tahun OS dan 3 tahun security update. Selama gue pakai One UI ya seperti kalian tahu lah, seperti itu aja gitu, nggak ada fitur-fitur yang banyak gitu. Cuma yang gue mention ada sih yang hal gue bagus dari One UI itu ada notifikasi story, dan palet warnanya ya nggak One UI juga sih ada, cuma One UI di palet warnanya bagus banget sama notifikasi story-nya. Dan ada yang gue mention di One UI itu screenshot 3 jarinya. Semoga ada sih, itu sangat membantu banget bagi gue screenshot 3 jari. Kamera. Oke, ini yang gue mention nih, Exynos 1330 ISP-nya cukup baik banget menangani gitu di M14 5G. Selama gue coba M14 5G ini kameranya cukup bisa diandalkan, nggak cukup bagus atau seperti profesional, cukup bisa diandalkan. Itu kayak kontras warna, SDR, dan videonya bisa banget diandalkan untuk foto video momen. Untuk resolusi videonya hanya mencapai 30 fps Full HD dan 720p 30 fps. Untuk tampilan kameranya ya seperti kalian lihat lah, tampilan kameranya seperti ini. Dan sebenarnya gue mention juga Exynos 1330 ini support 4K 30 fps, tapi sepertinya Samsung melimit hingga 1080p 30 fps untuk ya mungkin mengurangi budget dari M14. Tapi stabilisasi di videonya bagus banget sih, bukan bagus banget ya, bagus aja. Dan yang gue mention juga di fitur kameranya ada namanya kamera pro gitu, bukan video pro ya, kamera pro ini bagus banget untuk video produk, maksud saya untuk pengambilan foto produk dan sebagainya gitu. Kalian bisa cek foto, video, dan saya yang sudah ambil berikut ini. Halo, kali ini saya akan menguji kualitas mikrofon dan video Samsung Galaxy M14 5G di resolusi HD 720p 30 fps. Samsung Galaxy M14 5G hanya mendukung 720p 30 fps hingga 1080p 30 fps. Seharusnya Exynos 1330 itu bisa mendukung hingga 4K 30 fps atau 60 fps 1080p, tapi saya baca kayaknya sepertinya Samsung melimit videonya dari Samsung Galaxy M14 5G. Tentu ada stabilisasi, ada. Mungkin dugaan saya pakai Ace untuk menstabilisasi ini di resolusi 720p. Kalian bisa lihat tekstur dari tekstur yang diambil bagaimana 720p-nya dan mikrofonnya. Kalau saya selama pakai Samsung atau beberapa mencoba pakai HP Samsung, memang mikrofonnya cukup bisa diandalkan gitulah.
Halo, kali ini saya akan mencoba di resolusi Full HD 30 fps. Dan untuk stabilisasi ada sih 720p hingga 1080p nya ada stabilisasi. Ini sih yang saya kagumin dari M14 5G ini. ISP dari kameranya cukup bisa diandalkan banget. Nggak bagus tapi bisa diandalkan bagi sekedar foto atau video, ya momen aja gitu. Ini berkat dari SoC Exynos 1330 nya juga, dan stabilisasinya juga cukup, yang saya sebutkan sebelumnya cukup baik. Memang ini saya jalan agak cepat. Untuk tekstur warnanya kalian bisa, tekstur dari penangkapan videonya di 1080p kalian bisa lihat sendiri. Yang mikrofonnya tentu yang saya bilang sebelumnya bisa banget diandalkan gitu. Oke, kali ini akan mencoba kamera depan dari Samsung Galaxy M14 5G beresolusi 13 megapiksel. Resolusinya hanya Full HD 30 fps aja. Nggak bagus sih, intinya kameranya M14 5G itu nggak bagus banget tapi bisa banget diandalkan, karena beberapa reviewer luar maupun dalam negeri mention kualitas CSP kameranya memang bisa banget diandalkan M14 5G. Di resolusi 30 fps, apakah ada stabilisasinya kalian bisa lihat aja sendiri. Kalau di viewfinder sih sepertinya ada atau tidak gitu, masih bingung, ntar saya lihat sendiri. Oke, ini adalah resolusi HD 30 fps di Samsung M14 5G. Yang saya mention kagumin di Samsung kelas 1 sampai 3 jutanya, mikrofonnya sangat bisa diandalkan banget sih. Kalau Samsung tuh mikrofonnya bagus-bagus. Bahkan kalau kalian punya teman pakai Samsung membuat tugas video atau dokumenter pakai mikrofonnya Samsung aja udah cukup, tinggal edit aja, bisa buat diandalkan. Ini resolusi 720p nya untuk mikrofonnya 2 ya, kiri dan kanan, jadi kalian nggak usah khawatir. Untuk stabilisasi apakah ada, ya kalian bisa cek sendiri viewfinder. Kalau di sini kayaknya masih bimbang saya ini, nanti saya cek lagi deh. Ini adalah tes video di malam hari menggunakan Samsung Galaxy M14 5G di resolusi Full HD 30 fps. Ya, untuk kualitas malamnya sekedar hanya cukup aja menemani dari perangkat Samsung M14 ini. Ya cukup aja sih dibilang. Untuk stabilisasi bagaimana? Ini tes kualitas di malam hari. Untuk ngomongin tes di malam hari, di sini saya menemukan bahwa di M14 ketika potret di malam hari membutuhkan waktu yang ekstra gitu, seperti penangkapan foto malam dan bidikan tanpa foto malam itu butuh waktu lebih lama daripada di siang hari, pagi hari, atau sore hari. Bagaimana kualitas mikrofonnya di malam hari? Ini saya berada di masjid, sekalian tes kualitas di malam hari M14 5G yang saya bilang sebelumnya. Oke, lanjut ke ketahanan dan baterai. Baterainya membawa 6000 mAh, tentu memakan ruang yang cukup besar M14 5G ini.
Selama gue pakai, jujur ini kan gue review jadi HP kedua, ini hampir bisa 2 hari untuk ngecas gitu. Kalau untuk HP utama mungkin 1 hari penuh sangat membantu banget. 6000 mAh dipadukan dengan 25 watt chargingnya memakan waktu hingga 1 jam 40 menit hingga 50 menit. Intinya hampir 2 jam lah gitu. Itu kalau pakai charging 25 wattnya Samsung yang sudah mendukung ya. Dan hemat dayanya ini menurut gua karena dari Exynos 1330 dan dengan fabrikasi 5 nanometernya. Emang Exynos ini terkenal dengan manajemen dayanya cukup baik ya. Dan untuk selanjutnya setelah ngomongin ketahanan baterai, ya kalian tahu lah baterainya 6000 mAh gimana gitu. Bagus banget. Audionya, untuk audio selanjutnya hanya mono speaker, nggak bagus banget, hanya oke aja gitu, hanya oke aja karena kalau kalian setel 60 sampai 90% itu suaranya terdengar. Kalau di bawah itu suaranya seperti mengecil gitu, nggak kayak HP-HP asal Tiongkok gitu 50% udah kedengeran, ini belum gitu, harus naikin ke 60% hingga 90%. Untuk lanjut, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ini bagi kalian yang ingin melihat 14 5G ini kekurangannya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu material Samsung Galaxy 14 5G menggunakan material plastik belakangnya. Material plastik tentu akan membuat backup cover berjamur untuk waktu yang lama. Kalian harus membeli skin atau guard skin untuk mengurangi jamur atau tidak ada jamur sama sekali. Samsung Galaxy 14 5G ini maksud saya cukup tebal ya, karena di cukup tebal ini akan membuat tangan kalian pegal gitu kalau menggunakan lama-lama. Selama saya recording misalkan contohnya gitu, atau ambil fotonya menggunakan satu tangan, itu sangat pegal banget. Bukan pegal banget ya, pegal aja gitu. Mungkin itu saya, kalau kalian tuh beda lagi mungkin. Selanjutnya itu hal yang perlu diperhatikan yaitu cukup melelahkan ya, tebal ya, tentu melelahkan ya, karena tebal banget. Tampilan layarnya masih tertinggal menggunakan Infinity V karena ya mungkin untuk mengurangi budget ya Samsung, jadi menggunakan Infinity V. Semoga kedepannya pakai Infinity U atau Pansol gitu. Berharap banget sih Infinity U aja 2024. Dan perekaman videonya hanya Full HD 30 fps, tapi Full HD 30 fps nya bagus banget stabilisasinya. Bisa banget diandalkan untuk momen-momen tertentu. Exynos 1330 sebenarnya bisa 4K 30 fps, tapi Samsung melimit ke 1080 30 fps. Varian RAM yang saya gunakan RAM 4GB, apakah bisa menjalankan beberapa aplikasi? Bisa banget. Multitasking dan sebagainya bisa banget. Masih bisa scroll sosmed dan balas-balas sosmed, bisa diandalkan. Bermain game juga masih bisa. Ada varian 6GB, tapi kalau kalian mencari lebih murah, RAM 4GB cukup banget ya untuk hal-hal yang biasa aja. Untuk game berat, Exynos 1330 harus dioptimalisasi lebih lanjut karena banyak fitur dan FPS-nya juga turun naik. Ya mungkin varian RAM 4GB juga sangat mempengaruhi kinerja dari sebuah smartphone yang gue gunakan gitu. Paket penjualannya sangat minimalis banget, itu hanya kabel, charging, dan buku panduan. Tidak ada wifi sharing. Dan haptic feedback-nya gimana bang? Haptic feedback-nya ya kalian tahu lah, ini nggak ada Z-axis linear motor atau X-axis linear motor, jadi maklumin aja. Feedback-nya hanya ya ala-ala sekedar aja gitu. Poin yang menarik atau hal yang sangat positifnya itu Exynos 1330 bisa diandalkan dari performa dan manajemen daya. ISP-nya cukup banget bisa diandalkan, yang sudah gue coba selama seminggu ini. Itu hal-hal yang combo untuk M14 5G. Penangkapan kamera depan dan belakang cukup baik. Kamera atau videonya cukup bisa diandalkan untuk menangkap momen. Kualitas mikrofonnya cukup bagus karena sudah 2. Emang Samsung kelas 1 sampai flagshipnya mikrofonnya sangat bisa diandalkan kalau kalian ada tugas membuat jurnalistik atau dokumenter, pakai M14 5G cukup bisa diandalkan. Jaminan update-nya cukup panjang hingga Android 15 dan security update-nya 3 tahun. Jadi kalau kalian ingin memberikan kepada orang tua atau adik yang ingin jangka panjang, Samsung emang cocok sih untuk kalian yang nggak usah gonta-ganti HP. Ketahanan baterainya 6000 mAh dan perpaduan Exynos 1330 serta software One UI 5.1 Core sangat combo banget gitu. Bisa 2 hari untuk kalian pakai jadi HP kedua, atau sebagai HP utama bisa sehari penuh. SIM cardnya non hybrid, jadi enak banget, bisa dual SIM card dan 1 microSD. Sensornya lengkap, gyroscope-nya sudah hardware.
One UI 5.1 dan Android 13 bagus banget, sudah Android 13, NFC-nya ada, GPS-nya juga cukup baik, sudah UFS ini cukup bagus sih, sudah UFS jadi multitasking, render up ya cukup bisa diandalkan gitu. WPS pas saya cek sepertinya WPS 2.1 ya, karena hanya mendapatkan skor 29.146 segitu. Ya WPS 2.1 sekitar segitu sih. Kesimpulan dan penutup. Oke, sudah hampir 15 menit. Kesimpulan dan penutup yaitu saya sangat berterima kasih kepada Samsung, karena ini bukan sponsor, bukan apa, beli sendiri ya, karena Samsung M series memang terkenal dengan baterainya badak dan Samsung mengembalikan M series ke asalnya gitu. Yang paling terpenting adalah baterai besar tetapi daya tahannya luar biasa atau luar nalar, performa baterai, jaminan update, sensornya lengkap. Samsung Galaxy M14 5G ini layak banget dipertimbangkan untuk kalian yang mencari hal-hal tersebut. Bagi kalian yang mencari hal-hal tersebut, M14 5G memang sangat layak banget dipertimbangkan gitu. Ya seperti jaminan update panjang, sensor lengkap, Exynos 1330 mungkin masih baru ya. Mungkin nanti seiring ada update ke depannya, Exynos ini memang cukup baik sih. Gue pernah berteman di salah satu grup. Itu memang Exynos tuh butuh update software selanjutnya gitu. Kalau udah 1 tahun sepertinya memang bagus gitu. Banyak yang klaim begitu, udah 1 tahun Exynos memang bagus. Dan baterainya badak. Ini Exynos, maksud saya M14 5G ini untuk siapa sih sebenarnya? M14 5G ini untuk mungkin satu ya pekerja lapangan, membutuhkan baterai besar badak yang gak mau ngecas mulu, GPS-nya bagus, bisa banget diandalkan, kekuatan sinyalnya juga cukup oke, kamera, video bisa banget diandalkan untuk foto-foto produk atau momen-momen tertentu, memberikan hadiah kepada orang tua, adik untuk jangka panjang ini cocok banget. Untuk jadi admin sosmed atau HP kedua sebagai HP pekerja ini cocok banget sih, nggak usah ngeribet gitu, baterai besar ngecas sana sini, ini cocok banget. Hal-hal poin itu kalian bisa pertimbangkan yang saya sudah sebutkan. Oke, saya Raihan dan terima kasih.